Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adalah kesempatan lagi bagi saya menyampaikan firman Tuhan yang saya merasa akan menjadi berkat dan pertolongan bagi saudara dalam masa yang agak aneh ini ya. Di mana ada seperti banyak krisis bagi manusia seluruh dunia. Tapi saudara, saya ada firman Tuhan khusus untuk saudara di dalam musim ini, dalam keadaan ini. Dan lagi saya ambil dari Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ke 4 dengan judul Janganlah dibatasi oleh masa lampaumu. Jangan dibatasi, jangan dihalangi oleh masa lampau, oleh apa saja yang ada di masa lampaumu. Saudara, karena kita tahu bahwa tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara ialah supaya saudara berhasil, saudara maju, saudara berkembang dan bertumbuh, supaya saudara berhasil dan menghasilkan banyak buah dan buah yang tetap. Inilah Allah yang baik yang saudara layani, kita layani. Yang telah menyelamatkan saudara, menyelamatkan dengan tujuan memberkati saudara. Saudara, bukan tujuan Tuhan supaya saudara hidup dalam keadaan yang rendah, yang tidak berarti, yang tidak berhasil. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan adalah baik, Allah yang baik, dan Ia ada tujuan memberkati saudara. Khususnya dari Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ke 4. Tetapi karena sudah berapa kali baca 1 sampai ke 3, saya akan baca ayat yang keempat saja. Ayat yang keempat berbunyi demikian, begini, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Kita tahu atau latar belakangnya ialah lagi si mandul ini yang melambangkan Israel, dan mereka ada dalam krisisnya luar, krisisnya dalam. Tapi Tuhan di dalam waktu mereka dalam krisis, menghadap krisis itu, menyampaikan firman Tuhan melalui nabinya dengan tujuan mereka tahu masa depan yang Tuhan punya bagi mereka. Bahwa apa krisisnya tidak akan menghancurkan mereka karena Tuhan adalah Allah yang baik. Ia akan memberi kepada mereka masa depan yang penuh dengan harapan dan kekuatan dan dengan berkat Tuhan. Dalam ayat ini, konteks ayat ini, ada firman Tuhan di mana Tuhan janji kepada mereka, tapi mereka harus menggenapi firman Tuhan. Mereka harus melakukan, mereka harus mentaati firman Tuhan kepada mereka. Dan di dalam ayat-ayat ini ada beberapa peringatan yang mereka harus hati-hati terhadap peringatan ini. Khususnya ada dua peringatan di sini dalam ayat yang keempat. Jangan takut dan jangan merasa malu. Tetapi ada janji Tuhan, selalu ada janji Tuhan kepada umatnya dalam krisis, tantangan atau pencobaan. Situasi apapun, Tuhan mengutus kirim firman kepadanya dengan tujuan memberi kekuatan, semangat, dan jalan keluar, jalan maju, supaya tidak dikuasai oleh rasa takut, ketakutan apa saja. Lagi saya tekankan ayat ini, janganlah takut dan janganlah merasa malu. Dua peringatan di sini. Yang pertama adalah janganlah takut. Inilah pertama dari kedua peringatan. Fokusnya kalau orang adalah takut, maka fokusnya bukan pada janji Tuhan. Saudara, kalau fokusnya ada pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, dan pada Tuhan, maka saudara tidak lama ada takut tetap dalam hatinya. Tidak bisa dua-duanya takut dan ingat atau lakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memenuhi hatinya, mengisi hatinya, maka saudara segala rasa takut hancur di dalam dirimu, diusir daripada kehidupanmu, saudara. Saudara takut, tetapi rasa takut tidak berasal dari Allahmu. Tidak. Rasa takut
sebenarnya kalau takut saudara itu membatalkan janji Tuhan kepada saudara. Bukan karena Allah tidak setia, tetapi kalau saudara pilih untuk takut, maka rasa takut itu membatalkan semua janji Tuhan, menggantikan janji Tuhan dengan rasa takut. Karena apa? Rasa takut itu memperkecil atau menjadikan Allahmu kecil, sekaligus membesarkan krisis saudara. Krisis menjadi besar, Allah jadi kecil. Kalau saudara izinkan rasa takut tetap di dalam hati saudara. Karena rasa takut memfokuskan, mengarahkan perhatian saudara kepada krisis, kepada musuh, kepada api yang saudara hadapi. Rasa takut juga menghilangkan semangat di dalam hati saudara. Kalau takut, sudah hilang semua semangat di dalam dirimu. Juga rasa takut menghina orang yang takut, mengejek orang yang takut, melemahkan orang yang takut, menghancurkan orang yang takut. Saudara, saya tekankan lagi bahwa rasa takut adalah musuh saudara, bukan sahabat. Rasa takut adalah musuh saudara. Saya mau memberi kepada saudara beberapa contoh dalam firman Tuhan yang menekankan bahwa musuh adalah rasa takut adalah musuh saudara. Yang pertama adalah rasa takut pada musuhnya mencegah Israel masuk Kanaan. Karena mereka takut pada musuhnya, Israel tidak bisa maju menduduki tanah Kanaan. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33, inilah kesaksian sebenarnya. Inilah firman Tuhan. Inilah laporan orang Israel yang menunjukkan bahwa mereka sudah kalah, sudah dikuasai oleh rasa takut akan musuhnya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, kita tidak dapat maju. Itu pertama kata yang keluar daripada mulut mereka. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena apa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan kata, kuasanya, dampaknya daripada kata, saudara, sangat-sangat besar. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya. Habisnya memakan penduduknya. Bukan sebenarnya penduduknya, saudara, memakan orang Israel yang takut. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan inilah yang menunjukkan sikap hati mereka terhadap diri. Dan kami lihat diri kami seperti belalang kecil ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, inilah cerita yang sangat menyedihkan karena menunjukkan bahwa orang-orang ini, mereka sebenarnya adalah pemimpin suku-suku Israel yang pergi mengintai Kanaan karena mereka dikuasai oleh rasa takut. Maka saudara, mereka menyampaikan laporan yang busuk kepada orang Israel. Mereka menanam dalam hati umat Israel rasa takut. Perkataan yang menimbulkan rasa takut. Dan kalau takut, mereka sudah kalah dan tidak mungkin menerangi siapa saja. Mereka sudah kalah sebelum mereka bahkan coba. Sudah kalah. Saudara, saya tekankan lagi bahwa perkataan saudara, apa yang saudara katakan, hati-hati. Supaya saudara jaga tidak keluar daripada mulut saudara rasa takut yang mungkin ada dalam hati saudara. Atau satu laporan yang busuk
Tapi saudara, hanya firman Tuhan yang keluar daripada saudara. Janji-janji Tuhan yang keluar daripada saudara. Karena janji Tuhan akan memberi kekuatan dan semangat kepada orang-orang lainnya. Tetapi saudara, rasa takut yang keluar daripada mulut saudara hanya akan menghancurkan orang-orang yang mendengarnya. Contoh yang lainnya adalah takut akan Goliat. Saul, ya, takkan akan Goliat mencegah Saul dan tentaranya menyerangi orang-orang Filistin. Saya baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 dan ayat 24. Lagi ini adalah dua ayat yang menunjukkan kepada saudara bagaimana hasil orang yang takut. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, orang Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hanya perkataan saja, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang Goliat ini ia belum menyerangi mereka, belum membunuh satu dari tentara Israel, hanya mengejek mereka, mengancam mereka. Hanya dengan perkataan saja ia sudah menang karena rasa takut menguasai hati Saul dan umat Israel, umat Allah. Saudara, inilah sangat menyedihkan. Tidak ada satu orang yang berani yang menyerangi dia, kecuali nanti Daud mendengar dan rasa iman muncul dalam hati Daud dan ia menang. Tetapi untuk yang lainnya, mereka lari, mereka tidak berani, mereka hilang semangatnya. Karena apa? Karena tidak percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihak mereka, dan kalau Tuhan di pihak mereka, maka siapa dapat melawan? Contoh lagi adalah takut akan angin mencegah Petrus berjalan atas air. Dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Saudara, Petrus sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah percaya itulah Yesus, sudah percaya bahwa Yesus ajak dia datang kepada dia. Ia sudah percaya, dengan iman sudah mulai jalannya, tetapi sesudah ia rasa anginnya itu, maka ia takut. Tapi saudara, perhatikan bahwa Yesus menegur dia karena takutnya. Menegur dia karena bimbang. Menegur dia karena walaupun ia sudah mulai dengan iman, nanti rasa takut itu menguasai hatinya karena keadaannya. Sebelumnya ia hanya mengingat pada firman Tuhan. Janji Tuhan kepadanya, datang Petrus. Dan matanya terarah kepada Yesus. Tetapi karena ia tidak mengingat lagi firman Tuhan Yesus kepadanya, maka rasa takut menguasai hatinya dan sudah kalah, sudah tidak bisa jalan lagi sesuai dengan dulu. Saudara, lagi satu contohnya dari Timotius yang karena takut manusia, ia tidak berani bersaksi bagi Tuhan Yesus. Takut pada menghadap orang, takut bicara kepada orang. Orangnya adalah orang yang kurang percaya diri. Itu sebabnya Paulus menulis kepada dia dalam 2 Timotius pasal 1 dan ayat yang ke-7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya tekankan dan saya mau supaya saudara menanam firman Allah dalam hatinya, sebab Allah memberikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita, kepada umat Tuhan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Timotius ini adalah orang yang orang kurang percaya kepada diri. Kurang harganya pada diri sangat rendah. Itu sebabnya Paulus mendorong dia, menguatkan dia, tambah semangat kepada dia dengan firman, mengingat dia bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dia bukan roh ketakutan. Dia tidak usah takut pada manusia, takut pada situasi, takut menginjili, takut pergi dan melayani Tuhan. Tetapi roh Allah yang ada dalamnya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, kasih, ketertiban di dalam dirinya. Saudara kalau saudara takut, mengizinkan membuka pintu kepada ketakutan, rasa takut, saudara membuka pintu kepada roh-roh yang jahat untuk menguasai hati saudara. Karena setan itu, roh jahat itu adalah semacam roh yang mau supaya saudara takut. Karena kalau sudah takut masuk dalam hatinya, maka saudara tidak akan berbuat apa-apa bagi Tuhan. Sudah kalah, sudah mundur, tidak bertumbuh lagi, tidak berfokus kepada Tuhan, membatalkan semua janji Tuhan kepada saudara, ya sudah. Tetapi saudara, kalau fokus saudara mengingat pada firman Tuhan, maka saudara akan maju, saudara akan berbuat, saudara akan memenuhi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara. Saudara, saya mengingatkan saudara bahwa rasa takut tidak pernah menang. Rasa takut tidak pernah mengatasi. Rasa takut tidak pernah percaya. Rasa takut tidak pernah terima apa-apa daripada Tuhan. Tidak, saudara. Apakah yang saudara takuti pada hari ini? Apakah saudara takut pada jatuh miskin, kesakitan, malapetaka, roh jahat, manusia, kutukan, dukun, masa depannya, maut? Apa saja saudara? Kalau takut, inilah nasihat saya kepada saudara. Kembali kepada Tuhan dengan bertobat dari rasa takut itu. Saudara telah mengizinkan membuka hati untuk agar dikuasai karena situasi, krisis, apa saja. Saudara di dalam saat ini bertobat. Singkirkan segala ketakutan itu, rasa takut. Balik kepada Tuhan. Terima janji daripada Tuhan bahwa Ia ada di pihak saudara. Dan kalau Tuhanmu ada di pihakmu, maka tidak ada yang bisa melawan, mengatasi, mengalahkan saudara. Saudara ingat lagi, haleluya, ingat lagi kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan ada bersama saudara. Saya akan mengutip 2 janji Tuhan bagi saudara agar kalau ada bahkan rasa takut yang kecil sekali, supaya akan digantikan oleh janji Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, saudara sebutkan apa saja musuhnya, sumber ketakutan. Dalam semuanya itu, saudara, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lagi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4b. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, roh antikristus, ya. Segala roh jahat, kamu sudah mengalahkan roh jahat, roh antikristus. Sebab roh yang ada di dalam kamu, saudara, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara adalah roh jahat yang mau menanam ketakutan di dalam hati saudara. Karena mereka tahu kalau saudara takut, saudara tidak berbuat apa-apa. Apa saja saudara. Yang kedua, janganlah, ada dua peringatan, janganlah takut. Yang kedua adalah janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Janganlah saudara merasa malu. Inilah targetnya adalah
harga diri saudara yang sangat rendah. Orang yang karena dibesarkan dalam keadaan atau mungkin karena itu kepribadian saudara seperti tidak bisa ada harga diri. Tidak ada harga diri yang kuat, tetapi harga dirinya sangat rendah, seperti sangat tidak berarti saudara merasa kehidupannya. Inilah contohnya saya memberi adalah Gideon dalam kitab Hakim. Saudara, Gideon ini adalah orang yang punya sikap terhadap diri yang sangat rendah, tidak ada harga diri. Tetapi Tuhan mau memakai orang ini untuk menjadi juru selamat, untuk melepaskan umat Israel daripada orang Midian, daripada musuhnya. Musuhnya mengalahkan, musuhnya menguasai, musuhnya menduduki tanah Israel. Tetapi Tuhan datang kepada Gideon dan firman pertama, karena Tuhan tahu orang ini adalah orang yang sangat rendah pikirannya, sikapnya terhadap diri. Tidak ada harga diri, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan yang pertama yang ia tanam, yang ia sampaikan kepada Gideon adalah tujuannya menguatkan, memberi identitas baru kepada Gideon. Orang yang tidak percaya kepada diri, orang yang punya sikap inferior kepada dirinya, maka mereka juga adalah orang yang akan takut. Mereka adalah orang yang tidak berani berbuat apa-apa karena tidak percaya kepada diri. Dengar dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 dan yang ke-15. Ada dua ayat di sini. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, yaitu Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya tekankan lagi, dan saya sampaikan kepada setiap jemaat yang mendengar firman ini, terima ini sebagai janji daripada Tuhan bagi saudara. Inilah pemandangan Tuhan kepada saudara. Inilah yang Tuhan firmankan dan tanamkan ke dalam hati saudara. Pada saat ini, kalau rasa terhadap diri adalah rendah, tidak menghargai diri, tidak percaya kepada diri, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya saudara. Itulah saudara, pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saudara. Bukan dalam dirinya. Saudara adalah orang yang sangat percaya kepada diri. Tetapi karena dasarnya firman Tuhan ini ialah Tuhan menyertai engkau. Tuhan menguatkan engkau. Tuhan memberi keberanian kepada engkau. Tuhan mengaku tentang saudara bahwa saudara adalah pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Ayat yang ke-15, inilah pengakuan yang menunjukkan pengakuan atau sikap Gideon. Tetapi jawabnya kepada malaikat, Tuhanku, dengan apakah aku akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan arti segala sesuatu tentang pemandangan Gideon, tentang dirinya adalah sangat tidak berarti. Keluarganya tidak berarti, sukunya tidak berarti, ia tidak berarti, tidak percaya diri. Saudara, inilah menunjukkan bagaimana sikap orang yang ada dalam keadaan krisisnya seperti Gideon ini. Sudah lama dalam krisis, ditindas oleh musuhnya, dikalahkan oleh musuhnya, sehingga segala percaya pada dirinya sudah hilang. Sekarang hanya bersembunyi daripada musuhnya. Tidak berani mau menghadapnya. Itu sebabnya firman pertama, kata-kata pertama daripada Tuhan ke dalam Gideon ialah bahwa ia adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon harus menggantikan, Tuhan menggantikan
menunjukkan sikap rendah, sikap tidak berarti, tidak percaya diri di dalam Gideon dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat diri, dia bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan memandang diri. Ia tidak memandang diri dia sebagai orang kalah, sebagai orang yang tidak berarti, sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ia adalah karena Tuhan menyertai dia, adalah orang pahlawan yang gagah berani. Saudara, akuilah firman Tuhan tentang diri, bukan karena keadaan, bukan karena kepribadian, bukan apa yang dikatakan orang lain tentang saudara, tetapi saudara dengar firman Tuhan tentang dirinya sendiri. Itu saja yang berarti, itu saja yang benar, itu saja yang harus menjadi sumber kekuatan, semangat, dan pertolongan bagi saudara dalam tantangan krisis apapun. Saya memberi satu contoh lagi, dan kita tahu bagaimana Musa pemandangannya kurang percaya kepada dirinya sendiri. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11, saya akan bacakan di sini yang menunjukkan sikap Musa kurang percaya kepada dirinya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, inilah setelah Tuhan mengutus dia. Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Tetapi setelah beberapa kali Musa hanya ada keberatan dengan keberatan. Banyak keberatan. Tidak bisa karena ini. Tidak bisa. Belum siap. Belum mampu. Belum macam-macam. Inilah semuanya menunjukkan, menyatakan bagaimana sikap Musa terhadap diri. Tidak percaya pada diri. Sangat rendah sikapnya kepada dirinya. Tetapi firman Tuhan ditanam dalam hatinya agar ia bisa memenuhi kehendak Tuhan. Nah, dengar Musa, ia katakan, tetapi Musa berkata kepada Allah dalam ayat yang ke-11, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Saudara, Tuhan menyampaikan kehendaknya, firman-Nya kepada Musa dengan tujuan ia akan menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan. Tuhan sudah tahu lama 80 tahun umurnya. 40 tahun di Mesir menjadi orang yang sangat percaya kepada diri, tetapi gagal besar. Dan 40 tahun di padang gurun di mana akhirnya tidak percaya sama sekali pada dirinya. Pikir tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan bagi dia. Hanya orang yang tidak berarti. Sudah hilang semua mimpi, semua tujuan, semua visi untuk kehidupannya. Sudah hilang daripada hatinya. Dan saya baca dalam ayat yang ke-13 di sini. Inilah yang keberatan atau alasan terakhir Musa. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, perhatikan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Akhirnya Allah jadi marah dengan dia karena terlalu banyak alasan. Semua keberatan. Akhirnya Tuhan kurang sabar lagi, sudah jadi marah dengan dia. Dan akhirnya Musa percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, pergi sesuai dengan firman Tuhan, dan ia berhasil. Karena apa? Karena firman Tuhan yang akhirnya ia terima. Tuhan tidak akan mengizinkan dia lari daripada panggilannya. Tuhan tidak akan menerima keberatan apa saja. Semuanya ada 5 keberatan daripada Musa. Tetapi Tuhan menolak semuanya karena apa? Karena Tuhan mengatakan ia ada bersama dengan dia. Kalau Tuhan menyertai saudara, saudara bisa memenuhi apa saja yang Tuhan utus saudara lakukan. Saudara bisa menghadapi krisis apa saja. Saudara bisa mengatasi tantangan apa saja. Saudara selalu merenungkan janji-janji Tuhan kepada saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Janganlah merasa malu. Janganlah menghina diri saudara. Jangan merendahkan diri dengan artinya
Saudara merasa tidak berarti, tidak harga diri, tidak percaya kepada diri lagi, saudara. Karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan adalah kekuatan saudara. Jangan takut, jangan merasa malu. Saudara, firman Tuhan menghapuskan segala rasa takut. Firman Tuhanlah dan janji-janji Tuhan yang menghapuskan segala ketakutan, segala musuh yang menakuti saudara. Untuk yang terakhir saya mau memberi contoh daripada Yusuf. Yusuf mengalami banyak kekecewaan. Banyak kali kecewa karena dibuang oleh saudara-saudaranya, di penjara, dan seperti segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Yusuf setelah belasan tahunnya, seperti mengecewakan, dan ia merasa, ya apa artinya kehidupan saya? Saya seperti apa saja yang saya lakukan, ya mau berhasil, baru berhasil, gagal lagi. Baru berhasil, gagal lagi. Inilah cerita daripada Yusuf. Tetapi saudara, akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri dari Mesir. Dan perhatikan bahwa setelah berkat Tuhan menjadi nampak dalam kehidupannya, kita baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan, inilah Yusuf. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa semua sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak atau mendapat buah dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, karena berkat Tuhan, inilah satu prinsip yang saya mau selesai dengan prinsip ini. Saudara, adalah berkat Tuhan yang akan menghancurkan, mengeluarkan, menyingkirkan daripada kehidupan saudara segala sesuatu yang menghina, segala sesuatu yang merendahkan, segala sesuatu yang menghasilkan rasa sakit di dalam kehidupan saudara. Setelah Yusuf diberkati Tuhan. Prinsip ini, berkat Tuhan yang menggantikan segala kesengsaraan, segala kekecewaan, segala rasa malu, segala rasa sakit. Saudara, karena tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara ialah memberkati saudara, membawa saudara ke dalam tempat di mana berkatnya menjadi nyata dalam kehidupannya. Itulah yang akan menggantikan semua masa lampaunya yang menghambat saudara. Seperti si mandul ini, seperti Israel, Tuhan katakan kepada dia, jangan merasa malu. Janganlah merasa malu. Karena latar belakangnya hina, latar belakangnya kecil, latar belakangnya tidak berarti, selalu adalah bangsa yang kecil dalam krisis. Itulah adalah sangat besar dalam pikirannya. Itu yang memalukan sebenarnya. Tetapi Tuhan berjanji kepada Israel bahwa ia akan membawa mereka ke tempat di mana ia memberkati dia. Seperti Yusuf, Tuhan walaupun dulunya ia ada dalam keadaan yang terus menghina, terus mengecewakan, tetapi akhirnya Tuhan mengangkat. Akhirnya Tuhan memberkati. Karena ia terus berfokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak mengizinkan situasinya
hilangkan fokusnya kepada Tuhan, maka akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan mengangkatnya. Ia berhasil. Ia dapat sukses, saudara. Karena apa? Setia percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam krisisnya, dengan krisis, ia tetap percaya pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia. Dan nama anak yang pertama ialah lupa. Adalah berkat Tuhan yang menghapuskan rasa kecewa, rasa kecil, rasa tidak berarti, rasa malu daripada hatinya. Saudara, kalau setia percaya kepada Tuhan, setia fokus kepada Tuhan, bahkan dalam tantangannya, bahkan dalam krisisnya, akhirnya Tuhan akan mengangkat. Karena itulah firman Tuhan kepada saudara hari ini. Janganlah merasa malu karena Tuhan akan mengangkat. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membawa saudara keluar daripada krisis, daripada tantangan saudara. Dan ia akan memberkati saudara. Dan saudara akan memberi nama kepada hari itu. Namanya adalah Manase. Tuhan membuat saudara lupa, saudara. Saudara akan melupakan bukan saja karena saudara bisa, tapi karena berkat Tuhan akan menggantikan segala kekecewaan, segala hal yang menghina saudara, yang mengejek saudara, yang menindas saudara. Tuhan akan mengangkat. Itulah yang akan terjadi karena Tuhan setia kepada saudara. Janganlah merasa malu. Ayat yang terakhir yang akan saya bacakan kepada saudara adalah Yesaya pasal 54 ayat 17. Ayat ini adalah masih kepada si mandul ini, kepada Israel yang menghadap krisisnya. Inilah janji terakhir kepada umat Israel, kepada mereka. Pasal 54 ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya mau selesai dengan mendoakan saudara, berdoa bagi saudara. Agar firman Tuhan ini akan begitu berkuasa dalam hati saudara. Menggantikan segala rasa takut dan segala rasa malu. Saya akan berdoakan, kita berdoa bersama. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa bagi jemaat, saya berdoa bagi umat percaya yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala janji Tuhan, segala berkat daripada Tuhan, campur tangan daripada Tuhan, kebaikan Tuhan akan begitu masuk ke dalam hati jemaat, sehingga mereka akan bangkit, mereka akan diberkati, mereka akan menjadi orang yang yakin akan Tuhan mereka, tidak takut lagi, tidak merasa malu lagi, karena situasi apapun, keadaan apapun, mereka akan mengaku tentang dirinya bahwa Tuhan di pihak mereka dan tidak ada yang bisa melawan mereka, dan bahwa dalam segala sesuatu mereka lebih daripada orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima firman Tuhan ini. Terima berkat, kekuatan, semangat baru melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.